Baik, di situ diterangkan ada perbedaan apa yang disebut dengan kata fakta, ada yang disebut dengan kata opini. Oke, kita lihat pengertiannya agar lebih paham. Gitu ya, teman-teman. Oke, kata fakta adalah suatu kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah terbukti kebenarannya. Artinya fakta itu kalimat yang menyatakan peristiwa, yang menyatakan informasi bahwa kejadian itu betul-betul terjadi. Itu teman-teman. Gitu. Oke, sekarang opini. Apa sih opini gitu ya? Nah, opini itu suatu kalimat yang merupakan suatu pendapat. Nah, jadi opini itu kalimat pendapat, gagasan, sama pendapat juga. Kritikan, artinya masukan, kemudian maupun saran dari seseorang yang perlu dibuktikan kebenarannya. Artinya kalimat yang belum tentu terjadi, belum tentu ada dalam kehidupan. Nah, itu kira-kira teman-teman. Beda ya antara kalimat fakta dan kalimat opini. Beda ya. Singkatnya, kata fakta, kata yang betul-betul ada di dalam kehidupan. Kata opini hanya pendapat seseorang. Paham ya? Oke, kita lihat cirinya. Ciri kata fakta atau kalimat fakta dapat dibuktikan. Artinya ada di dalam kehidupan. Objektif, apa adanya. Arti objektif itu adalah apa adanya. Ketiga, memiliki data yang akurat, artinya betul-betul ada datanya, ada buktinya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ciri fakta apa? Bisa dibuktikan apa adanya, memiliki data yang ada. Nah, itu. Beda kalau opini. Opini apa? Belum terbukti, artinya belum ada dalam kehidupan. Subjektif. Ya, seada apa namanya? Berdasarkan tidak apa adanya, artinya berdasarkan hayalan, berdasarkan pendapat seseorang, berdasarkan baru prasangka praduga, tidak didukung oleh data, artinya belum tentu ada datanya. Paham ya teman-teman? Oke, ada di halaman 52. Baik, kita lanjut lagi teman-teman di slide-nya. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur. Apa itu struktur? Nah, teman-teman bisa dibuka halaman 54. Nah, seperti yang saya tulis, halaman ada di slide-nya. 54. Nah, sambil dibuka bukunya agar lebih paham. Oke, baik. Struktur dari teks eksposisi adalah pertama adalah pembukaan. Kedua apa? Penjelasan. Ketiga, penutup. Oke, kita lihat. Apa itu pembukaan? Pembukaan adalah berisi pernyataan umum yang menulis tentang suatu topik yang akan dipaparkan. Artinya hanya peristiwa atau pernyataan umum. Nah, pernyataan umum yang akan dipaparkan. Itu kira-kira. Oke, nanti kita lihat contohnya ya, agar lebih paham. Oke, berikutnya penjelasan. Penjelasan itu apa? Berisi pemaparan berupa fakta-fakta atau argumen untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang topik yang disajikan. Artinya, apa yang akan disampaikan kepada orang banyak itu betul-betul dikaji. Ada ilmunya, berdasarkan ilmu yang ada. Makanya di sini pengetahuan pembaca, artinya memperluas pengetahuan pembaca, menambah ilmu pembaca. Jadi ada informasi-informasi yang apa? Yang disampaikan. Berikutnya yang ketiga apa? Penutup. Penutup itu apa? Berisi penegas ulang atau kesimpulan penulis terhadap topik yang dipaparkan. Artinya ada pesan-pesan yang disampaikan berupa kesimpulan. Paham ya, teman-teman? Bisa dilihat contohnya ada di halaman 54 itu paling bawah. Oh, ini pembukaan. Oh, ini penjelas. Oh, ini penjelas dan penutup. Nah, teman-teman tolong. Jadi tugasnya adalah membaca contoh dari struktur teks eksposisi. Paham ya? Nah, baik berikutnya. Kebahasan lagi sekarang.
kebahasaan lagi, teman-teman bisa buka di halaman 56. Seperti yang tertera di dalam slide. Nah, kalimat. Nah, sekarang tentang kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, gini maksudnya gini. Kalimat itu adalah kata-kata yang sedikit tapi utuh informasinya. Misal, saya bermain bola di lapangan UMJ. Paham ya? Jelas ya bahwa ada seseorang yang bermain bola di lapangan UMJ. Kalau ditulis itu kan hanya satu baris, ya gitu ya. Makanya satuan bahasa terkecil tapi utuh, informasinya jelas. Nah, di sini kalimat dapat disajikan secara lisan atau tulisan. Artinya kalimat itu bisa secara ucapan, bisa secara tulisan, kan gitu ya teman-teman. Nah, kalau secara lisan, nah kalimat ditandai dengan tinggi, mohon maaf ini salah tulisnya. Ini tinggi rendahnya nada. Kalau orang marah, wow, teriak gitu ya. Kalau orang biasa aja, lurus kan gitu ya. Kalau orang sedih, oh mendayu-dayu kan gitu ya. Nah artinya ditandai dengan kalimat itu kalau lisan ditandai dengan nada, tinggi rendahnya nada. Nah kalau tulisan terdiri dari subjek, subjek itu apa? Orang atau pelaku. Predikat, hal yang dikerjakan. Objek, artinya yang dikerjakannya, yang penderitanya, artinya yang dikerjakan oleh si subjek. Paham ya? Nah, makanya di sini contohnya saya bermain bola. Saya jadi subjek. Nah, bermain predikat, bola objek. Paham ya? Jadi struktur kalimat itu terdiri dari 3 minimal. Apa saja? Subjek, predikat, objek. Paham ya? Nah, berikutnya klausa. Klausa itu teman-teman sebetulnya bagian dari kalimat. Tapi klausa itu terdiri dari subjek dan hanya predikat, hanya itu. Gitu. Contoh di sini Andi bernyanyi. Andi jadi subjek. Bernyanyi jadi predikat. Nah, itu yang disebut dengan klausa. Paham? Jadi klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. SP, subjek predikat. Makanya di dalam kalimat ada klausa. Paham ya? Nah, kalimat juga di sini bisa terdiri dari 2 klausa. Bisa terdiri dari 2 klausa. Nah, nanti teman-teman kita belajar di kelas 3 itu ada yang disebut dengan kalimat majemuk. Majemuk itu apa? Kalimat yang tergabungan dari 2 atau lebih menjadi 1 kalimat. Nah, itu ya kira-kira. Oke, baik, kita teruskan lagi ke slide berikutnya. Nah, langkah bagaimana sih kita membuat sebuah teks eksposisi, menciptakan sebuah teks eksposisi? Ada di halaman 59, teman-teman tolong dibuka halaman 59 tentang penyusunan teks eksposisi. Gimana? Pertama, menentukan tema. Gimana? Nah, teman-teman harus tahu tema yang akan diceritakan apa. Tema yang akan disampaikan kepada orang itu apa? Itu kira-kira. Jadi pilih temanya. Oh, saya temanya tentang penyakit, tentang kesehatan. Kebetulan sekarang lagi booming corona. Nah, jadi temanya tentang corona atau penyakit. Berikutnya yang kedua tentang apa? Menentukan tujuan tulisan. Apa sih tujuannya? Saya temanya corona, saya akan memberikan sebuah informasi bahwa corona ini A, B, C, D diterangkan. Bahwa corona ini akan terhindar ketika orang tersebut itu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Nah, itu kira-kira. Jadi tujuannya apa? Menginformasikankah, memberikan eh, eh, tentang kesehatankah atau apa? Makanya yang ketiga apa? Mengumpulkan bahan tulisan. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa browsing di internet, bisa baca dari koran, bisa baca dari tulisan lain, jurnal dan sebagainya. Itu teman-teman bisa mencari informasi tulisan-tulisan, penelitian-penelitian tentang corona tadi. Makanya mengumpulkan bahan tulisan. Nah, itu ya. Terus berikutnya nomor keempat apa? Menyusun kerangka tulisan. Karena bahannya sudah ada, coba disusun satu